Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salah wa tamut taslimi ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, tuan guru kita yang telah lama meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah, dan menjadikan ilmu yang diajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah kedua kita niatkan bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga yang sedang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dalam ujian, cobaan dalam kehidupannya segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dalam keadaan gelisah, khawatir, segera diberikan ketenangan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Auzubillahi Amin amin ya rabbal. Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan kepada seluruh orang tua kita, guru-guru kita, tuan guru kita yang masih dalam keadaan hidup. Semoga diberikan umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Malik iya amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal soleh yang kita niatkan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini adalah salah satu isyarat bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk selalu dekat dengan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa diberikan jalan untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang agamanya. May yuridillahu bi khair yufaqihu fid-din. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk bisa memahami agama kita lebih dalam, sekaligus menjadi orang-orang yang senantiasa didekatkan kepada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini
hari terakhir di bulan Rajab, kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita dan keluarga kita bisa menjalani, mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk bisa bersama-sama bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil berhari raya di hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih dalam suasana bulan Rajab, di mana kita semua menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita sama-sama belajar tentang sirah nabawiyah, tentang satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Setelah sebelumnya juga tidak terasa kita masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2026, dan sekarang kita ada di bulan yang baru, pada tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kepercayaan untuk menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya pergantian hari, bulan, dan tahun itu seharusnya menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Jika kita menganggap bahwa pergantian hari adalah seperti yang terjadi pada biasanya, kita menganggap pergantian bulan dan tahun seperti terjadi pada biasanya dan pada lazimnya, maka sesungguhnya di dalam perubahan pergantian pergiliran waktu itu ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang perlu kita renungkan. Ada pelajaran yang perlu kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Isra di dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman menggunakan ayat linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra itu digambarkan oleh Allah Ta'ala sebagai bukti tanda-tanda, sebagai ayat. Yang dimaksud sebagai tanda-tanda adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda, maka tugas kita untuk merenungi, membaca tanda-tanda itu, merenungkan tanda-tanda itu. Begitu pula ketika Allah Ta'ala berfirman, mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita tentang pergiliran waktu. Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa pergantian siang dan malam itu pun di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi merenungkan tentang pergiliran waktu hakikatnya adalah membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pergiliran siang dan malam, bukan sekedar pertambahan umur kita, bukan sekedar pergantian hari, tapi di dalamnya ada bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dalam peristiwa Isra Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menunjukkan kepada manusia dengan peristiwa Isra itu bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil itu hanya ada pada akal manusia. Yang namanya tidak mungkin, tidak bisa, itu hanya bagi manusia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi mungkin, semua menjadi mudah. Maka Allah memulai firman-Nya dengan Subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya
Karena perjalanan itu bukan kemauan keinginan Muhammad, bukan karena kehebatan kesaktian Muhammad, tetapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa yang memperjalankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa kalau sudah Allah Ta'ala berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, jadi maka jadilah kehendak. Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa merenungi peristiwa Isra Mi'raj itu pada hakikatnya mengupgrade, memperbaharui keimanan kita. Sebenarnya yakin atau tidak kita kepada kekuasaan Allah? Apakah kita betul-betul beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula ketika kita merenungi tentang pergiliran waktu. Karena sesungguhnya pergantian siang dan malam itu adalah semata-mata peran yang diambil oleh bulan yang diciptakan Allah Ta'ala, matahari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Matahari itu memberikan sinarnya, lalu kemudian bumi mengelilingi matahari. Sebagian wilayah yang terkena oleh cahaya itu menjadi siang, sebagian wilayah yang tidak terkena cahaya matahari menjadi malam. Siang dan malam adalah hasil kerjanya matahari. Begitupun bulan yang menjadi patokan kita untuk menghitung pergantian bulan. Kalau sudah datang bulan purnama berarti sudah tengah bulan. Kembali lagi bulan itu menjadi bulan kosong, maka habislah bulan itu. Maka pergerakan bulan, pergerakan matahari menjadi patokan bagi manusia untuk menghitung pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Tetapi tidak cukup di situ. Apabila matahari itu tidak menjalankan perannya, atau bulan itu tidak menjalankan perannya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Matahari tidak pernah telat untuk terbit di pagi hari. Begitupun dia tidak pernah telat untuk tenggelam di malam. Bulan pun selalu menjalankan perannya, menjalankan tugasnya. Satu pelajaran bagi kita semua bahwa pergantian waktu itu adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam bentuk bagaimana ciptaan Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala itu tunduk dan berserah diri pada hukum-hukum sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jika matahari yang kita anggap besar itu tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bulan yang kita anggap luar biasa indahnya itu tunduk berserah diri kepada Allah, mengapa kita tidak mau berserah diri kepada Allah? Mengapa kita tidak mau berserah diri dan yakin beriman kepada Allah seutuhnya? Masih ada keraguan-raguan dalam diri kita, masih ada syak dalam diri kita. Apakah betul Allah itu Maha Kuasa? Apakah betul doa-doa saya didengar oleh Allah Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Sedangkan matahari dan bulan menjalankan perannya tanpa pernah protes, tanpa pernah mengeluh. Sebagai makhluk Allah Ta'ala menjalankan peran itu agar manusia bisa mengetahui pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Satu hal yang kita perlu renungi dari pergantian waktu itu adalah bahwa kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa-peristiwanya. Jika hari sudah berganti, siang menjadi malam, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa siang itu diciptakan oleh Allah agar manusia bisa bekerja, mencari nafkah, berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Bahwa malam itu diciptakan bagi manusia untuk beristirahat, melepas lelah, melepas penat dari kehidupannya. Semua yang Allah ciptakan itu bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu untuk menegaskan dan memperkuat iman kita. Mengapa ulama kemudian
tetap menganjurkan kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj misalnya. Padahal setiap hari kita Isra Mi'raj. Sebelum azan kalau ada selawat tarhim itu isinya cerita Isra Mi'raj. 5 kali sehari semalam kita Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj. Kalau kita dengarkan isi dari salawat tarhim itu cerita tentang Isra. Tapi kenapa kemudian ulama mengajarkan kita peringati Isra? Agar kita semakin yakin ada batas-batas yang manusia tidak bisa menembus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada satu masa yang disebut masa-masa kesedihan. Dia ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh pamannya, 2 orang yang benar-benar melindungi dan mendukung dakwah. Tapi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pelajaran bagi kita manusia, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan serumit apapun, ketika Allah sudah ikut campur di dalamnya, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita sedang dalam kesulitan, sedang dalam kerumitan, dan kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang mustahil. Begitu pula perenungan kita tentang waktu. Kalau kita yakin bahwa waktu adalah bagian dari skenario demonstrasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa khawatir kita menjalani hidup ini. Sekarang itu banyak model-model penyakit kejiwaan. Ada namanya penyakit depresi, anxiety, ya, kecemasan yang berlebihan, penyakit mental yang anehnya justru melanda generasi muda, anak-anak kita. Kenapa bisa muncul penyakit mental, depresi dan sebagainya itu? Saya masih teguh memegang pendapat bahwa problem yang muncul itu terjadi akibat permasalahan keimanan dan keyakinan yang perlu kita terus perbaharui, perlu terus kita perbaiki. Begitupun ketika kita merenungi waktu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah khawatir menjalani kehidupannya. Kalau kita bisa bagi waktu itu ada 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang kita jalani, dan waktu yang akan datang. Kecemasan itu timbul, kekhawatiran itu timbul pertama ketika sibuk memikirkan waktu yang telah lalu. Waktu yang sudah lewat yang tidak bisa balik lagi. Kalau kata orang Arab itu lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang sudah lewat itu tidak bisa balik lagi. Nah, hari yang sudah lewat ini kalau kita sibuk memikirkannya, tidak jadi kita jalani hari ini, Pak. Penuh hari kita itu dengan jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Kalau saya begini, pasti hasilnya begitu. Coba saya begini, pasti begitu. Coba saya tidak begitu, pasti begini. Selalu penyesalan-penyesalan itu timbul. Berdasarkan dari kekhawatiran kita membaca masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari kalau sudah lewat, lewat. Tidak perlu disesali secara berlebihan. Karena sudah tidak bisa balik. Kalau dalam Islam, Islam memberikan solusi membaca masa lalu. Di dalam Islam, kalau kita punya salah di masa lalu, punya dosa di masa lalu, cukup sesali, minta maaf kepada Allah, jangan ulangi, maka dosa itu termaafkan, terhapuskan, tidak usah lagi dipikirkan. Jangan sampai kita terlarut hidup dalam penyesalan-penyesalan yang membuat kita tidak bisa berpikir tentang hari ini dan masa depan.
Waktu Allah Ta'ala ciptakan, masa lalu tidak bisa diulang. Karena tidak bisa diulang, tidak usah dipikirkan. Satu-satunya cara adalah memperbaikinya di masa ini. Kalau kita pernah berbuat dosa di masa lalu, cukup sesali secukupnya, bertaubat kepada Allah, dan jangan ulangi lagi. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW yang sebelumnya tidak memeluk Islam. Dosanya pun berat-berat. Tetapi setelah mereka beriman, mereka yakin kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka menjadi pembela utama umat Islam. Maka tidak ada lagi status kafir, maka tidak ada lagi status pendosa besar. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, itu sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Sehebat apapun kita, masa lalu tidak akan pernah kembali. Maka untuk apa kita memikirkan hal yang tidak bisa kita rubah? Al-waqtu kas-sayf, kata ulama. Waktu itu seperti pedang. Illam taqtahu qata'aka. Kalau kau tidak bisa menaklukkannya, maka kau akan ditaklukkan oleh waktu. Kalau kita tidak bisa menaklukkan bayangan-bayangan penyesalan kita di masa lalu, hidup kita akan penuh dengan penyesalan di masa lalu. Semua orang pernah berbuat kesalahan, semua orang pernah berbuat dosa. Tetapi sebaik-baiknya pendosa adalah at-tawwab, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Maka Allah gambarkan dengan sederhana, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang tidak memaafkan dosa kecuali Allah? Allah Ta'ala tidak hanya memaafkan tapi menghapus dosa. Kalau kita manusia kan kadang memaafkan tidak melupakannya. Saya maafkan tapi akan tetap saya ingat. Itu kalau manusia. Kalau Allah Ta'ala, kita mohon maaf, bertaubat, tidak mengulangi, Allah hapus dosa itu. Yang kedua yang menyebabkan sering muncul penyakit-penyakit mental, depresi dan sebagainya adalah terlalu takut dengan masa depan. Masa depan yang belum terjadi. Kita nggak tahu besok itu seperti apa, tapi kita sudah takut. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkhawatirkan masa depannya. Khawatir besok makan atau tidak. Besok dagangan lancar, laris atau tidak. Pekerjaan lancar atau tidak. Khawatir, isinya khawatir terhadap masa depan yang belum datang. Makanya kekhawatiran itu sering membuat kita kemudian sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas. Karena kita khawatir, kalau saya tidak melakukan hal yang tidak baik, nanti masa depan saya terancam. Kalau saya tidak sikut kanan, sikut kiri, nanti tempat saya di kantor bisa terambil orang. Kalau saya tidak sogok kanan, sogok kiri, masa depan saya di sekolah, di universitas terancam. Semua muncul dari kekhawatiran kita tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Khawatir kita. Padahal kalau kita yakin Allah Ta'ala sudah menjamin hidup kita, kita husnuzan bahwa Allah Ta'ala sudah menakdirkan sesuatu yang baik pada diri kita, untuk apa kita khawatir? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Simak ayat ini, Pak. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah berikan padanya kehidupan yang thayyibah, yang baik. Pertanyaannya, kita percaya atau tidak? Percaya enggak kita kalau iman dan amal soleh itu bisa memberikan kita kehidupan yang baik, bisa memberikan, menjamin masa depan yang baik? Enggak percaya kita. Yang kita percaya harus kriminal dulu baru masa depan kita baik. Harus bisa memfitnah, harus bisa menjilat. Nah, ada itu iman amal soleh itu.
itu hanya di masjid saja. Nggak yakin. Bahkan kalau kita bilang iman dan amal soleh cukup, orang akan bilang, ah nggak cukup, mau kaya nggak cukup, iman saja. Iman amal soleh nggak cukup bikin kita kaya, Pak. Ditertawakan kita. Betul, hidup itu perlu ikhtiar, hidup itu perlu usaha. Mengusahakan apa yang kita cita-citakan itu perlu. Tetapi ikhtiar kita itu adalah hasil dari doa kita, Pak. Kita doa minta sehat, kita doa minta pikiran kita tenang, pikiran kita lancar, tubuh kita sehat, urusan kita lancar. Itu doa kita, Pak. Kalau doa kita dikabulkan, maka kita baru bisa ikhtiar. Maka tidak perlu memisahkan antara doa dan ikhtiar untuk mengusahakan apa yang kita cita-citakan di masa depan. Karena ikhtiar itu adalah hasil dari doa kita. Doa pun adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Maka kita berani mengatakan dengan ayat ini bahwa iman dan amal soleh cukup untuk bisa membuat hidup kita bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup yang bahagia. Sekarang banyak kasus orang-orang yang depresi, orang-orang yang terkena penyakit mental, ya semoga Allah sembuhkan semua penyakit. Tetapi kita perlu evaluasi keimanannya. Kalau ada anak yang broken home, kita cek bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Jangan-jangan orang tuanya itu terlalu khawatir akan masa depannya. Akhirnya disuruh kuliah, cepat lulus, cepat kerja, cepat nikah, cepat kaya, cepat mati lama-lama. Tidak ada waktu bagi anak-anak kita untuk merenung, untuk menikmati hidupnya, untuk menjalani kehidupannya. Karena kita paksa terus, lulus, cepat lulus. Kalau tidak cepat lulus, jadi omongan tetangga. Lulus gak dapat kerja, jadi omongan tetangga nanti. Malu-maluin keluarga, jadi beban keluarga. Mental seperti apa yang kita harapkan dalam situasi seperti itu? Kita khawatir, Pak. Anak kita kalau lulus gak dapat kerja, kita khawatir. Nanti dia mau makan apa? Sudah dapat kerja belum nikah, nanti dia jadi perawan tua. Nanti tidak ada jodohnya, khawatir saja isinya. Seakan-akan masa depan itu punya kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bekali anak kita iman, bekali dia amal soleh, biarkan dia jalan hidupnya. Dia salah, dia akan belajar dari kesalahannya. Dia gagal, dia akan belajar dari kegagalannya. Tetapi yang jelas iman dan amal soleh akan membawa dia pada kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Tak usah kita khawatir. Anak kita harus pintar. Kita bangga-banggakan anak kita yang pintar itu, yang uangnya banyak itu, yang kantornya di mana-mana, tapi nggak pernah sholat. Buat apa, Pak? Buat apa? Nanti kita meninggal nggak ada yang doakan. Kita sakit nggak ada yang merawat. Buat apa? Tapi kalau kita sudah bekali, ini janji Allah. Amal soleh, beriman, pasti hidupnya akan bahagia. Kita juga tidak capek, Pak. Kalau anak kita imannya bagus, amal solehnya jalan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dia hidupnya bahagia. Ilmu bisa kita cari, bisa kita pelajari. Harta bisa kita cari, bisa kita usahakan. Tetapi iman dan amal soleh itu harus kita didik dan kita ajarkan sejak dini. Yakin kepada Allah, jangan takut miskin, jangan takut lapar. Jangan takut dihina orang. Jalani kehidupan ini ya, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginannya. Selama dia punya iman, selama dia punya amal soleh, maka apapun bisa dia. Dulu ada kisah seorang pimpinan pasukan Berber yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah orang yang pertama kali menaklukkan wilayah Andalusia. Sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Maka namanya diabadikan menjadi nama satu selat yang namanya Gibraltar.
yang kalau dalam bahasa Arab disebut Jabal Tariq, maksudnya Tariq bin Ziyad. Suatu saat Tariq bin Ziyad ini membawa pasukannya menyeberangi Afrika menuju wilayah Andalusia. Sampai di wilayah Andalusia, dia perintahkan pasukannya untuk membakar semua kapalnya. Semua kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberang ke Andalusia, bakar semua sampai tiada tersisa. Lalu kemudian setelah habis kapal-kapal itu, Tariq bin Ziyad pidato, ayyuhan nas, wahai manusia, ainal mafar, mau kemana kalian sekarang? Al-bahru min waraihi, al-bahru min waraikum, kata. Di belakang kalian ini ada laut, tapi kapal sudah habis, gak bisa pulang sudah kita. Mau pulang kapal udah nggak ada. Al-bahru min waraikum, wal adu amamakum, di hadapan kalian ada musuh yang siap untuk membunuh kalian. Mau kemana kalian sekarang? Mau pulang nggak bisa, diam di situ dihabisi sama musuh. Maka kata Tariq bin Ziyad, falaisa lakum wallahi illa as-sabru was-sidqu, maka nggak ada jalan lain, kita harus maju ini berperang. Kita sabar, kita yakin kepada Allah, pasti Allah akan berikan kemenangan. Coba bayangkan, Tariq bin Ziyad, dia bakar semua kapal itu. Pasukannya yang tadinya takut setengah gemetar, oh iya kita nggak punya pilihan lagi nih. Mau berenang sudah jauh, kapal nggak ada, diam di situ ditusuk musuh, satu-satunya jalan maju menghadapi musuh. Dan akhirnya sejarah mencatat Tariq bin Ziyad adalah panglima perang pertama Muslim yang bisa menaklukkan Andalusia, wilayah Spanyol. Sampai berapa ratus tahun Islam ada di wilayah Andalusia. Hanya bermodal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran. Coba kita perlakukan hidup kita sebagaimana Tariq bin Ziyad memperlakukan pasukannya. Masa lalu itu seperti kapal-kapal yang sudah kita bakar, tidak usah dipikirkan, udah nggak bisa pulang balik lagi. Di hadapan kita ada musuh yang siap menusuk kita, menerkam kita. Maka satu-satunya jalan untuk menjalani kehidupan ini kita hadapi. Apapun yang diberikan oleh Allah kita hadapi. Maka kalau kita lagi susah, kita bilang sama diri kita, ainal mafar, mau kemana lagi kamu? Mau balik lagi nggak bisa. Sementara masalah datang bertubi-tubi. Satu-satunya jalan, alaisa lakum wallahi illa sabru was-sidqu, kita hadapi dengan kesabaran dan penuh keyakinan. Itu mentalnya orang-orang dulu. Maka saya tidak pernah ragu untuk mengatakan persoalan umat Islam sekarang persoalan keyakinan dan keimanan yang membuat kita rela mengambil hak orang lain karena kita khawatir apa yang kita miliki tidak cukup untuk diri kita. Apa yang membuat kita stres adalah karena kita mengangan-angankan sesuatu yang sudah lewat. Begitu pula mengangan-angankan sesuatu yang akan datang. Tamanni, terlalu mengangan-angankan sesuatu di masa depan juga bahaya. Apabila berbeda antara harapan dengan keadaan, stres juga kita. Maka muncullah berita misalnya caleg gagal dirawat di rumah sakit jiwa. Kenapa? Enggak sinkron antara harapan dengan keadaan. Ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ternyata realitanya nggak sesuai dengan harapannya. Itu juga bahaya, Pak. Jangan terlalu kita pasang ekspektasi tinggi dalam hidup ini. Masa depan tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana seharusnya sikap seorang muslim? Maka kita renungi lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur, dan perhatikan baik-baik, lihatlah baik-baik, wal tandur nafsu, lihatlah oleh dirimu bagus-bagus, baik-baik dengan teliti, ma qaddamat lighat, apa yang telah, sedang, dan akan kau lakukan lighat, untuk hari esok. Maksudnya apa? Jangan jadi orang mukmin yang terjebak di masa lalu, habis hidupnya untuk penyesalan. Jangan pula jadi orang mukmin yang terlalu mengangan-angankan masa depan, terlalu takut juga menghadapi masa depan. Jadilah seorang mukmin yang hidupnya untuk hari ini, berusaha yang terbaik di hari ini, melakukan amal yang terbaik di hari ini sebagai persiapan untuk menyambut masa depan yang belum terjadi. Lakukan yang terbaik, Pak. Kita semua diberikan kesempatan hidup saat ini, detik ini. Kita husnuzon, Allah Ta'ala ingin kita berbuat sesuatu yang baik. Allah Ta'ala masih kasih kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Husnuzon kita masih diizinkan hidup supaya kita bisa isi dengan kebaikan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka selalu optimis kita menjalani kehidupan ini. Karena masa lalu sudah tidak masuk dalam pikiran kita, masa depan pun masih menjadi angan-angan yang tidak perlu kita pikirkan berlebihan, tapi kita sibuk berbuat yang terbaik di hari ini, detik ini, menit ini, sebagai sesuatu yang akan kita persiapkan di masa depan. Dari situ lahir rasa optimis menjalani kehidupan. Saya yakin tidak akan ada lagi yang disebut sebagai depresi, penyakit mental, kalau kita sama-sama mengevaluasi keimanan kita. Betulkah kita beriman kepada Allah Ta'ala? Atau selama ini jangan-jangan Tuhan kita itu uang, jangan-jangan Tuhan kita itu jabatan, jangan-jangan Tuhan kita itu adalah gelar pendidikan kita, kehormatan, kekuasaan. Jangan-jangan itu Tuhan kita. Kita sholat pun otak kita masih peken, Pak. Otak kita masih toko kita, harta kita, mobil kita. Kita sholat, ibadah, Allah Ta'ala kabulkan doa saya. Begitu kita berpikir. Beberapa mungkin ya, tapi pasti ada yang berpikir. Kemarin ada pertanyaan menarik dalam satu majelis Isra Mi'raj. Ustaz, saya ini sholat kok tidak kaya-kaya, katanya. Saya bilang, memang sholat itu tujuannya bukan untuk bikin kita jadi kaya, saya bilang. Tapi sholat itu ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Akhirnya saya jawab dengan jawaban seperti ini. Kalau sudah datang azan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan itu sudah dunia itu. Perniagaan, jual beli, usaha kita, tinggalkan, fokus kita sholat. Selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah di luar masjid itu. Jangan mikir sholat. Jadi jangan sampai tertukar sholat mikiri dagang. Ketika dagang mikiri mati. Itu kebalik jadinya kita, Pak. Ketika datang waktu sholat, fas'au ila dzikrillah, tinggalkan dunia ini, fokus saja sama Allah. Hanya 5 menit paling lama kita sholat itu. Tetapi selesai sholat, fantashiru, belajar dagang sama orang yang berhasil dagang, belajar bisnis kepada orang yang berhasil bisnis, supaya kalau kita miskin kita nggak salahkan sholat. Nggak nyambung ini, ya. Jadi begitu. Mudah-mudahan melalui momen-momen pergantian hari, bulan, dan tahun, keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang istiqomah, dan karena kita istiqomah akan turun malaikat-malaikat yang membisikkan kepada kita, la takhaf wa la tahzan,
jangan takut, jangan bersedih, karena Allah Ta'ala telah menjanjikan syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan istiqamah dalam amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.